Bagi para pecinta kuliner, soal rasa dan kenyamanan adalah hal yang sangat penting. Apabila ingin mencoba sensasi kuliner yang berbeda di Kota Palangkaraya nan sederhana namun bermakna, Kedai Itah bisa menjadi salah satu di antara referensi lainnya. Kedai ini berlokasikan di Desa Sukamulya, Kelurahan Tengkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Bagi kaum milenial, khususnya di Kota Palangkaraya, tentunya sudah tidak asing dengan tempat nongkrong yang satu ini. Walaupun harus menempuh sekitar 30 menit perjalanan berkendara dari pusat kota, Kedai Itah menawarkan konsep tersendiri dalam memanjakan para pengunjungnya. Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Nonov tentunya di Jurnal Televisi, dan saat ini kita lagi ada di tempat yang ikonik banget di Kota Palangkaraya, di Kelurahan Tengkiling, Kecamatan Bukit Batu. Tidak lain adalah Kedai Itah. Buat teman-teman yang penasaran Kedai Itah itu seperti apa, tetap dengan saya. Konsep dari kebun ke meja ialah ide yang dituangkan dalam pelayanan yang ada di Kedai Itah. Segala bahan pokok yang dimiliki oleh Kedai Itah sendiri diprioritaskan berasal dari lokal dan kebun pribadi dengan prinsip simbolis. Dari kebun disajikan ke meja, kemudian dapat dikembalikan lagi ke kebun. Selamat siang pemirsa, balik lagi dengan Nonov di Jurnal TV, dan kali ini kita udah bersama dengan Ashadi, yang mana beliau ini adalah salah satu volunteer di Kedai Itah. Selamat siang Mas Ashadi. Selamat siang. Oke, jadi di sini kita pengen tahu nih mengenai tentang Kedai Itah itu sendiri. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Kedai Itah itu konsep kafe yang kayak gimana sih? Dari kebun ke meja makan. Jadi apapun yang ada di kedai itu kita prioritaskan sebisa mungkin. Berangkat dari tempat nongkrong komunitas yang ada menjadi sebuah potensi dibangunnya Kedai Itah ini. Tidak ingin hanya nongkrong menikmati keindahan alam, Kedai Itah pun didirikan agar masyarakat luas dapat pula menikmatinya. Baik pemirsa, balik lagi dengan saya Nonov di Jurnal TV, dan kali ini kita akan melanjutkan wawancara karena masih ada nih beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada Mas Ashadi Ragil. Nah Mas, jadi saya mau tanya nih, untuk dari Kedai Itah sendiri, kan ini lokasinya jauh banget dari perkotaan dan benar-benar di ujung gitu. Kenapa sih kalian bisa percaya kalau pelanggan tuh bisa menjangkau ke sini? Terus trik marketingnya tuh kemarin kayak gimana? Yakin sih. Jadi dengan adanya customer yang kesini, saya sendiri juga sempat survei wawancara bahwa mereka kesini itu juga ada yang happy dengan karena perjalanannya, rame-ramenya bersama teman, terus perjalanan yang mungkin berbeda dengan jalan-jalan yang ada di kota. Ya mungkin itu juga salah satu challenge bagi masyarakat sendiri gitu ya gitu. Untuk promosinya kemarin ada nggak promosi khusus kayak yang dari teman-teman bantuin promosi dong kalau ada Kedai Itah nih di Tengkiling gitu? Kita nggak ada, hanya secara nggak langsung mereka sendiri posting di Instagram dan bercerita ke teman kuliah, teman kantor dan sebagainya. Itu juga secara nggak langsung mereka sendiri yang mempromosikan gitu. Tapi kan awal mulanya pasti ada dong kayak ngasih tahu ke masyarakat ada Kedai Itah nih di Tengkiling, itu kayak gimana? Itu nggak juga, jadi waktu itu natural. Teman-teman yang datang ke sini kan dulu sebelum ada kedai udah banyak teman-teman komunitas sering nongkrong di sini. Yang mana dulu nongkrongnya di belakang ini. Jadi kita ingin membuat tempat yang nongkrong yang mungkin lebih enak gitu kan, jadi dengan suasana yang mungkin lebih asik, jadi kita buat kedai. Nah dari situ teman-teman komunitas yang datang ya itu tadi mengalir secara nggak langsung ya. Berarti dari awal tempat nongkrong akhirnya menjadi dari sebelum adanya kedai emang udah ada tempat nongkrong di sini, emang udah menjadi tempat nongkrongnya teman-teman komunitas di sini. Jadi emang udah ada teman-teman yang bakal kesini ketika kedai dibuka gitu. Nah kalau boleh tahu nih, omsetnya seberapa sih per bulannya? Omset saya sendiri kurang tahu ya, karena saya sebagai volunteer dan situasinya bukan di kasir, jadi kalau omset sendiri kurang tahu. Oke, untuk volunteer sendiri yang udah disinggung, jumlah volunteer yang ada di Kedai Itah itu berapa orang? Volunteer ya?
Banyak, karena di kedai ini nggak ada yang namanya atasan dan bawahan, semuanya bos gitu. Jadi ada bos pecel, bos gado-gado, bos nasi jagung dan lain sebagainya. Mereka semua bos. Mereka menitipkan makanan di sini, mereka juga bos. Nah, kalau mereka yang ada di sini karena ya ada bentuk tanggung jawabnya. Ya kayak gado-gado menitipkan gado-gado di sini, ada tanggung jawabnya ya kan. Timnya ada di sini membantu. Untuk totalnya sendiri kira-kira 10 orang nyampe nggak? Ya kemungkinan sih, ya. Nah, ada volunteer ini sebenarnya benar-benar membantu kedai Ita atau kalian ada fee-nya nih? Kalau saya karena di Permaculture Kalimantan, jadi ya kedai Ita juga bagian dari Permaculture, jadi ya saya bantu di kedai. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau saya boleh tahu, kedai Ita ini sebenarnya mau dikenal sebagai apa sih? Sebagai kafe, tempat nongkrong, tempat wisata, atau kayak gimana? Jadi kedai Ita itu ya karena kenapa kita menggunakan nama kedai? Kedai juga ya kelenteng damai lah bisa dibilang gitu, atau tempat yang damai gitu. Berkumpulnya semua orang tanpa ada mandang sebagai dan sebagai ya kan gitu. Jadi ya terserah customer sendiri mau menganggap kedai Ita itu apa. Kalau kita ya terbuka padanya begini gitu. Kalau boleh disimpulkan berarti kayak kedai Ita ini lebih pengen dikenal untuk tempat orang saling bersenda gurau, nongkrong. Oke. Nah, kalau boleh tahu di sini menu-menunya apa aja sih biar mungkin pemirsa Jurnal TV yang mau kesini bisa tahu gitu. Menu-menunya menu-menu makanan kampung ya. Ada pecel, gado-gado, nasi jagung, nasi tiwul. Nah, kalau minuman-minuman kita banyak minuman teh-teh seperti teh kelor, teh telang, teh rosella gitu. Kalau kopi ya itu juga karena lokal sendiri kita masih belum ada, masih belum kita punya kebun dan lain sebagainya. Jadi ya kopi seadanya dari teman-teman juga, teman-teman komunitas coffee shop di Palangka juga support kita dengan kopi. Dan yang lokal juga dari kita, dari kebun, salah satunya ada kelapa. Nah, dari menu-menu yang ada, menu paling andalan yang paling sering dicari customer ketika datang ke kedai Ita, kalau boleh tahu apa? Brownies sih. Iya. Apa yang bedain brownies kedai Ita dengan brownies yang di luar sana? Brownies kedai Ita menurut saya ya, mungkin karena menggunakan minyak kelapa, jadi secara rasa dan aroma mungkin berbeda. Lebih ke situ ya. Karena kalau saya ngerasa sendiri emang kayak coklatnya lebih banyak juga, dan itu semuanya organik. Semuanya hampir 70% kita organik dan lokal. Ya, untuk pertanyaan terakhir, pesan dan harapan Mas Ashadi buat pemirsa yang ada di rumah itu apa? Untuk kedai Ita dan juga harapan dari kedai Ita untuk teman-teman. Harapan ya. Pesan untuk kesan. kesan apa pesan? Pesan ya selalu ini ya, tersenyum lah minimal, karena senyum itu adalah sedekah. Ketika datang ke sini pesannya apa? Mungkin kayak teman-teman harus ngikuti protokol kesehatan atau harus reservasi terlebih dahulu. Mungkin kalau protokol kesehatan ya karena memang juga anjuran pemerintah. Yang jelas kalau datang ke sini dengan senang hati ya. Kalau ingin ada yang ditanyakan, ingin belajar, ingin ingin tahu lah minimal gitu, ya kita terbuka gitu. Buat teman-teman nih, untuk yang di weekend kan kayak kita lihat sekarang banyak banget, itu bisa nggak sih kita reservasi? Reservasi itu order ya, jadi order makanan yang bisa. Kalau tempat kita belum bisa, karena mungkin ada orang yang belum pernah kesini terus tiba-tiba dapat tempatnya di sini terus pengen pindah di sana kan kesulitan juga. Jadi kalau tempat ya kita ngalir. Yang jelas kalau reservasi yang bisa itu order, karena ada juga kita persiapkan link di bio Instagram kedai Ita.
untuk order. Nah, harapan dari Kedai Ita sendiri ke depannya maunya seperti apa? Maunya ya itu tadi, semoga banyak tempat-tempat yang mungkin bisa lebih kreatif dan inovatif daripada Kedai Ita. Jadi semakin banyak opsi pilihan untuk berkreativitas. Jadi harapannya lebih kayak semoga Kedai Ita menjadi role model teman-teman dan bisa menjadikan tempat yang lain lebih kreatif dan lebih baik. Oke, itu dia wawancara kita hari ini. Dan buat teman-teman yang ingin ke Kedai Ita ada di Tengkiling. Kedai yang bertemakan Back to Nature ini berdesain minimalis dan didominasi oleh kayu, sehingga warna dan suasananya begitu menyatu dengan alam sekitar. Kedai Ita hanya melayani di hari tertentu saja seperti hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan jam operasional mulai dari jam 11 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dari Kota Palangkaraya, Hari Rimondo, Tim Liputan melaporkan.